mana marakata kasih keteki anak kata kara. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Biar hadirat-Mu menjamah setiap hati kami. Hadirat-Mu membawa setiap kami Tuhan untuk mengenal-Mu lebih lagi. Beri kami kemampuan sesuai dengan tema setia sampai akhir. Gak ada satupun yang mampu Tuhan. Hanya Engkau dan anugerah-Mu. Ajari kami Tuhan malam ini. Bicara kepada kami. Curahkan roh hikmat dan wahyu dari surga. Pengertian yang ilahi atas kami. Shalom Tuhan, kuasai pikiran dan perasaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sepakat katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Siang tadi saya baru tanya. Setelah nyampe ke Bandung, tanya ke Jo, temanya apa? Harusnya saya tanya dari kemarin. Diberitahu temanya setia sampai akhir. Dan langsung saya coret-coret sebisanya. Dan kita mau belajar sama-sama. Yang pertama tolong tampilkan Ibrani 3 ayat 6. Bapak Ibu, saya sangat berkesan dengan ayat ini. Alkitab berkata, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan yang mengejutkan, Alkitab berkata rumahnya itu saudara dan saya. Bapak Ibu bisa membuktikan bahwa kesetiaan Tuhan yang sangat ajaib dalam hidup kita. Ada banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kita. Baik yang kita suka dan kita tidak suka. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan sungguh setia. Kadang-kadang kita tidak mengerti, saudara, mengapa ini terjadi, itu terjadi. Persoalannya hanya masalah waktu. Nanti kalau sudah waktunya Tuhan membuka, semua kita akan tahu bahwa Tuhan sangat setia. Saya tidak pernah ingin lahir dari ayah dan ibu saya bercerai. Saya tidak pernah ingin lahir di mana orang tua saya bercerai waktu saya kelas 6 SD. Dan itu berjalan Bapak Ibu, itu saya belum kenal Tuhan. Sampai saya percaya Yesus ya, 79 Januari. Tahun 80, saya bolak-balik dari Jakarta ke Bandung. Hanya pengen ikut persekutuan di Bandung dan ada yang lain. Saya nggak bisa terima kalau ada pendeta berkhotbah, penginjil zaman itu paling banyak. Mengampuni orang lain. Mengampuni ayah, mengampuni orang tua. Saya masih ragu. Kalau Tuhan setia kok mengizinkan saya seperti itu.
5 tahun kemudian Bapak Ibu, pada waktu saya sebetulnya diundang pelayanan ke Toronto, saya diajak mampir oleh Pak Tony Rahmat. Pak Tony Rahmat itu ayah dari Jeffrey Rahmat. Dia bilang, tolong Pat mampir di Belanda. Di situ ada anakku Jeffrey. Di situ ada anaknya Pak Yusak, Iin. Saya bilang, Om tergantung nanti tiketnya. Saya dikirimin tiket zaman dulu, tiket bisa beli di sana. Kalau tiketnya lewat Asia, Hong Kong, saya tidak mampir. Kalau tiketnya lewat Belanda, saya mampir. Saudara, mereka berdoa. Mereka bilang, kasihan. Di Eropa sangat dingin kerohaniannya. Cerita singkat, saya lewat Eropa. Dan cerita singkat lagi, balik dari Toronto kami membuat KKR 3 hari 3 malam. Namanya Malam Sejuta Kasih. Saya ajak Chris Manusama untuk datang. Karena pada waktu itu target kami adalah orang-orang RMS, Republik Maluku Selatan. Ketua dari RMS namanya Manusama. Jadi saya ajak Chris Manusama untuk kesaksian. Dan pada waktu Chris Manusama kesaksian, yang namanya Pak Manusama yang benci banget sama Indonesia, Tuhan sudah mulai bekerja menggetarkan hatinya. Dan saya khotbah, saya kesaksian tentang bagaimana saya sangat terluka kepada ayah saya. Dan Tuhan mengajar saya untuk mengampuni. Saudara, saya tidak pernah menduga sama sekali bahwa apa yang saya ceritakan itu Tuhan menjamah kepala RMS ini. Dan dia teriak maju ke depan, saya pikir dia marah-marah. Ternyata dia ngomong, memang saya benci sama Indonesia. Pakai bahasa Belanda. Tapi saya mau didoakan untuk saya dilepaskan. Saudara, saya masih belum bersadar dan hari itu luar biasa. Setelah saya balik ke Indonesia, kira-kira 1-2 bulan kemudian, saya terkejut, saya mendapat surat penghargaan dari Bapak Billy Graham. Itu penginjil terkenal Bapak Ibu. Padahal saya gak kerja apa-apa, saya cuma khotbah 3 hari. Yang capek ya Ibu Iin, ya Pak Jeffrey Rahmat dan kawan-kawan. Saya tidak capek, saya cuma khotbah. Dia mengucapkan, terima kasih karena kamu orang Indonesia yang datang berani membuat KKR besar di Belanda. Dan saya tanya kepada teman-teman, itu dari mana dia tahu? Kalau saudara pernah dengar zaman dulu ada pendeta terkenal di Belanda, namanya Johan Masbach. Dan ada wartawan yang foto pada waktu Manusama itu datang ke depan dan difoto. Dan foto itu sampai ke Johan Masbach. Dan Johan Masbach cerita ke Billy Graham. Dan Billy Graham memberikan surat penghargaan itu. Saudara, saya nangis waktu itu. Saya bilang, siapa saya? Saya orang yang lahir di kota kecil, di kota Tegal. Di mana papa mama saya bercerai pada waktu kelas 6. Hidup saya susah. SMP. Setiap bangun pagi sebelum ke sekolah saya mesti angkat kayu-kayu bakar untuk dijemur. Siang pulang sekolah saya bantu mama saya jualan es, jualan gado-gado. Saya gak pernah pikir seorang Petrus Hadi yang tidak ada artinya mendapat surat penghargaan dari orang hebat yang bernama Billy Graham.
Tidak semua saudara, saya tidak kenal beliau, dia juga tidak kenal saya. Tapi surat itu adalah surat yang membuat saya kagum. Tuhan sangat setia. Ya, seringkali pada waktu kita mengalami sesuatu kita nggak bisa mengerti saudara. Saya secara pribadi, saya kemarin sampai ngobrol japri kepada Ibu Nani. Ibu Nani hari-hari ini sedang tidak mudah saudara. Dia bilang, Pat, doain aku. Supaya jiwaku bisa pulih. Karena beliau kenal Pak Daniel mungkin bahkan lebih kenal, maksudnya lebih duluan dari Ibu Selvi. Karena waktu Ibu Nani masih muda, dia tinggal di tempat Pak Yusak. Bu Nani bilang, aku deket banget. Gak gampang Pat buat saya. Saya lihat foto saudara pada waktu kami berempat, Pak Yusak, Pak Agung, Pak Daniel dan saya. Pada waktu itu nunggu bus di luar airport Amman Jordan. Lihat itu sedih saya saudara. Dulu 4 laki-laki, 3 wanita. Setiap kita ada konflik saudara, selalu yang menang yang laki-laki. Karena 4. Sekarang aku ditinggal sendirian. Lihat foto itu sedih saudara. Saya hari Minggu itu sempat ya, pertama Denny telepon dulu. Kok aku perlu ke Temanggung enggak? Saya bilang, aku lihat kamu tiap hari jam 5. Gak usah Den. Itu ajalah rekaman. Dan saya tidak menduga saudara, itu adalah khotbah terakhir dari Pak Daniel. Saya dengerin berkali-kali saudara. Dia tahu juga saya orang yang tidak tahan panas. Kami 6 hamba Tuhan tuh kalau kumpul saudara, sering konflik. Saudara gak percaya. Pak Daniel dengan Bu Iin, paling sering. Tapi kita gak bisa dipisahkan saudara. Tadi malam saya khotbah, saya ingat tahun 2004. Pada waktu kita doa di Bali. Joe waktu itu sudah ikut belum ya? 2004. Baru keluarga ya. Baru Selvi, Lala. Saya melihat saudara. Ya. Rencana Tuhan itu sangat ajaib. Dan kita ini betul-betul kalau dalam situasi COVID ini betul-betul di garis paling depan. Kalau nggak punya dukungan doa yang sungguh-sungguh kuat, nggak mudah saudara. Walaupun saudara berkata, saya imam, saya tidak perang, yang di depan tetap saudara. Dulu waktu kami bernampak, Daniel pernah ngomong, nanti kalau papa mama pulang, aku duluan dulu yang pulang. Tapi kita nggak pernah mikir saudara, nggak pernah menyadari itu. Malah Pak Agung dulu yang pulang. Tapi saudara cuma satu hal yang kita harus percaya. Tuhan sangat setia. Hari ini kita tidak tahu. Tapi satu kali saudara akan tahu Tuhan sangat baik. Pada waktu saya dapat surat itu saya bilang saya nangis. Saya bilang Tuhan siapakah saya? Saya berharap Bapak Ibu ingat dari mana kita dipanggil. Tadi saya ngobrol-ngobrol tentang Derian. Saya bilang Derian dulu sering di Temanggung. Mana Derian? Moga-moga dia masih ingat. Masih pernah ke Temanggung dulu tiap Sabtu. Naik Kopata. Tidur di kamar sama Vincent. Rencana Tuhan sangat ajaib buat setiap saudara.
Yang membuat saya nggak enak di ayat ini, saudara. Saya garis. Jika kita sampai kepada apa? Akhirnya. Saudara, setiap orang selalu berkata, kadang-kadang kita punya target. Saya mau sungguh-sungguh bulan depan, saya mau sungguh-sungguh tahun depan, saya mau sungguh-sungguh kapan. Saudara, waktu-waktu itu masih ada. Saya ngerenungin loh. Saya tuh kemarin saya bingung ya. Karena 3 sekolah Alkitab yang saya sekolah, 3-tiganya punya pandangan yang berbeda. Yang satu berkata 1 masa itu 1 tahun. Yang kedua berkata 1 masa itu 7 tahun. Yang ketiga berkata 1 masa itu 100 tahun. Waduh, saya bingung, saudara. Saya betul-betul sekolah loh, bolak-balik saya terbang Jakarta, Semarang, Jogja, Jakarta. Melelahkan pada waktu saya ngambil S2. Sangat mengeluarkan dana dan lelah. Jadi saya berhak tanya kepada dosen-dosen saya. Kalau 1 tahun rasanya sudah lewat. Saya hitung, saudara. Kalau 1 masa itu 7 tahun, 7 masa, dan Alkitab berkata di kitab Daniel 9, di pertengahan 7 masa, raja itu menghentikan korban. Itu 24,5 tahun. Dan pertama kali keluarga Pak Yusak kumpul dan mengajak orang lain 2, Pak Agung dan saya, itu 2004 Desember. Kalau 2004, waktu itu beberapa hamba Tuhan doa, Tuhan berkata, maukah kau memikirkan Indonesia? Pak Agung masih nyolek saya, saudara. Dia ngomong, mikir gereja saja bingung kok, apalagi mikir Indonesia. Saya bilang, Saya bilang gitu, saudara. Besok langsung tsunami Aceh. Dan itu menyakitkan sekali. Saya nggak punya saudara di Aceh. Dan itu tugas kita, saudara. Maka saya bilang ini tidak mudah. Dan kalau dihitung 2004 tambah 24,5, ya 2008. Alkitab mengatakan, kalau Israel sudah bertunas. Israel bertunas 14 Mei 1948. Umur manusia angkatan itu tidak akan lewat. Umur manusia 70, 80. 148 tambah 70 berapa? Sudah tahu? Tambah 80 berapa? Itulah kedatangan Tuhan. Tidak lama lagi. Dan Tuhan berkata pada waktu dia datang menjemput. Orang-orang yang mati dalam Tuhan akan bangkit. Jadi saudara gak bakal lama lagi ketemu Pak Daniel lagi. Setelah itu saya percaya Tuhan akan datang bersama orang kudus. Untuk memusnahkan antikris dan kerajaan 1000 tahun. Ini yang paling saya takutkan. Kita sampai akhirnya. Saya waktu telepon saya bilang loh, saya kagum loh sama kamu Dan. Gak mudah, saya waktu doa puasa 100 hari. Berat saudara, saya sendiri loh. Di rumah waktu Bu Linda gak ada yang puasa, cuma saya 1 orang. Berat badan saya sempat turun 25 kilo. Tapi itu betul-betul sesuatu yang meledak dalam kehidupan saya. Rohani saya upgrade yang luar biasa. Saya bilang gak gampang. Ya, saya gak tahu kalau tiap jam 5 apakah segini banyak. Kayaknya enggak ya. Jam 5 pagi. Paling disertai pengurus-pengurus. Para pemimpin yang menyertai. Saya dulu sendiri, saudara. Saya bilang gak mudah. Dan saya tidak mengira ternyata beliau betul-betul mencapai puncak, saudara. Ya, maka itu yang kita harus perhatikan, saudara. Kita sampai pada akhirnya teguh berpegang kepada apa Bapak Ibu? Kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Maka saya katakan tadi, saudara, saya bilang sama Bu Nani, gak lama lagi kita akan ketemu lagi. Beliau gak mudah, saya bilang, Pat,
doain supaya jiwaku. Dia dekat banget saudara. Kan kayak kerupnya, itu Raja Wali yang tua, Pak Daniel Raja Wali muda. Saya bilang ayo kita semua bangkit. Pekerjaan kita masih banyak. Kalau saya percaya saudara, awal saya khotbah tentang Yesaya 60 itu 2005 awal di Holy Stadium. Saya sudah bilang terjadi tumpang tindih. Kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi di saat itu juga perpindahan kekayaan dan perpindahan jiwa-jiwa terjadi. Jadi saudara jangan lihat yang gelapnya. Kita mesti bangkit, jangan terlambat untuk menuai hal-hal yang ajaib pada akhir dari akhir zaman ini. Paulus berkata loh, dia tuh nyesel lahir waktu itu. Dia berkata seperti orang yang prematur. Kalau dia boleh pilih, dia hidup di zaman saudara, di zaman kita. Nanti kita akan lihat saudara, tidak mungkin tidak. Tuhan kita setia dan menggenapi janjinya. Yang percaya katakan. Next. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, akhir tahun 2019, hamba Tuhan yang ketiga yang memberitahu kepada saya, kepada kami, Mazmur 91 dan Yesaya 60. Hamba Tuhan yang ketiga itu Ibu Nani. Saudara. Itu ketiga. Hamba Tuhan yang dua dari luar negeri sudah ngomong bahwa tahun 2020, kamu betul-betul harus pegang itu Mazmur 91. Saudara, Tuhan sudah ngasih tahu. Pelajari, renungkan, resapi sampai merema katanya. Dan setelah itu kamu perkatakan tiap hari. Saudara, itu akhir Desember kami sudah lakukan. Sampai hari ini saya tiap bangun pagi, malam mau tidur, saya perkatakan. Dan yang kedua, kalau hamba Tuhan yang dari luar negeri ngomongnya dua, Yesaya 60 dan Yesaya 61 di tangan kananmu. Kalau Ibu Nani dapat Yesaya 60. Hampir sama lah. Berarti dua hal ini saudara terjadi di tahun 2020. Kalau mata saudara hanya tertuju kepada yang bencananya, kepada yang jeleknya, kepada virusnya, saudara nggak bisa lihat. Kegelapan menutupi bumi itu memang bencana dan lain sebagainya. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa itu bicara moralitas manusia yang hancur. Jangan lihat itunya, lihat Tuhan berkata bangkit. Nomor satu ayatnya bangkit dulu. Baru dikatakan itu akan terjadi. Cuman satu ayat, setelah itu enggak saudara. Semua datang kepadamu, raja-raja berhimpun kepadamu. Bahkan segala kambing domba Kedar berhimpun kepadamu. Perpindahan kekayaan terjadi untuk memberi makan mereka. Saudara, saya bersyukur loh sampai hari ini. Dari COVID sampai hari ini. Senin sampai Sabtu kecuali Minggu. Tim kami terus datang ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Puluhan ribu paket sembako. Bermiliar-miliar sudah. Belum pernah kami lakukan itu. Kalau sudah sekian lama, saya bilang ayo rapid test. Orang segitu banyak dari tim kita. Tidak ada satupun yang reaktif. Saya bilang Tuhan kok ajaib. Memang saya alirannya agak beda Bapak Ibu. Saya kalau kebaktian protokolnya ketat sekali. Karena memang pada waktu di Kaliurang Tuhan sudah bilang kamu setiap tempat tidak perlu seragam. Jadi masing-masing ada yang anti masker atau pakai masker, gak ada masalah. Iman saudara masing-masing. Dan nanti kita lihat sendiri
Yang penting kita tidak ada yang kena. Dan saudara, saya terus melihat Tuhan setia. Saya jujur, saudara, keuangan gereja itu merosot. Tetapi ajaib, saya bilang, Tuhan, kami mau untuk beri makan orang miskin. Dan itu dana bertambah, saudara. Sehingga kami terus memberi sampai hari ini. Pada waktu pertama kali datang, sekian mungkin 10.000. Orang hanya berkata, oh ya. Semua orang kadang-kadang motif, begitu kedua kali kita datang, mereka terkejut, saudara. Kok ada ya gereja seperti itu? Kami lengkap, saudara. Yang kebutuhannya rohani, kita datang. Kebutuhannya jiwa, saya panggil ahli-ahli jiwa. Yang kebutuhannya fisik, dokter, suplemen. Saya bersyukur ada orang yang banyak yang menabur. Kebutuhannya dana, kita kasih beras, minyak, mie, kecap. Dan mereka kaget, loh kok datang kedua kali? Saudara, kalau sekali itu di mana-mana ada. Kita catat baik-baik mana yang respon, mana yang mau. Saya percaya, saudara, anak bungsu segera kembali. Kita mau lihat tuaian terbesar di Indonesia. Kenapa? Karena Alkitab berkata seperti kilat memancar. Itu di timur, saudara. Yang gak cepat itu mengerjakan timurnya. Setelah timur jadi, itu seperti kilat ke barat. Makanya Tuhan menunggu saudara dan saya yang di timur ini. Untuk percaya, untuk takut akan Tuhan. Alkitab berkata, aku sudah memberitahu. Tapi berapa banyak, saudara, waktu itu firmannya. Ada banyak orang yang imannya gugur. Saya perhatikan, kok kita gak ada yang gugur ya. Ternyata saya ngerti maksudnya, saudara. Ada banyak orang hidup sudah bukan Tuhan Yesus yang menuntun. Tapi virus yang menuntun. Virus yang memberi aturan kepada saudara. Bukan Tuhan yang memberi aturan. Saya tidak mengajak Bapak Ibu ngawur. Tapi kemanapun saya pergi, saya pelayanan, saya tanya Tuhan. Saya bilang, iya saya pergi. Tetap saya dengan protokol. Semua orang yang membagi sembako, kami protokolnya ketat. Jangan biarkan yang jelek itu mengatur hidup saudara. Tetap Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Saudara gak sadar ada hamba Tuhan besar, saudara. Di tempat saya, dia kesaksian. Dia ngomong, Tuhan saya sekian tahun adalah Mamon. Beliau berhenti, saya tanya di bawah, Pak, apakah waktu itu Bapak tidak khotbah? Oh khotbah. Baca Alkitab, baca. Tapi Tuhan bilang, Tuhanmu bukan Yesus, tapi Mamon, uang. Loh kok bisa? Karena sejak itu saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Hanya doa, tetapi tidak membuat Yesus jadi raja. Setiap keputusan selalu dilihat ada duit atau tidak. Setiap keputusan hanya dinilai menguntungkan atau tidak. Bukan Yesus senang atau tidak. Yesus suka atau tidak suka. Itu sudah tidak menjadi pegangan lagi. Wih saya kaget. Sudah. Tetap khotbah. Tapi Tuhannya bukan Tuhan Yesus lagi. Jangan biarkan virus jelek ini jadi Tuhan buat hidup saudara. Tuhan kita tetap Tuhan Yesus. Tapi jangan ngawur Bapak Ibu. Lakukan semua dalam doa dan ketepatan. Karena Tuhan berjanji. Ini yang penting. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Hari-hari ini ada banyak jaring saudara. Virus itu tidak dilihat oleh mata. Maka saudara dan saya harus yang bisa mengalahkan. Ya yang tidak ada, yang tidak bisa dilihat mata. Yaitu roh Tuhan. Berpalinglah kepadaku dan kasihlah aku sebab aku sebatang kara dan tertindas. Pemazmur menyadari ini.
tapi dia matanya terarah pada Tuhan. Saya suka dengan Mazmur 25:13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Kita akan mewarisi Indonesia. Saya percaya yang ajaib buat Indonesia. Gak lama lagi, saudara. Kita harus bergerak dengan semangat yang lebih lagi. Nah, saya akan memberi contoh, saudara. Saya mendapat sebuah mimpi dan saya akan jelaskan dari ayat ini dulu. Matius 25. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya Alkitab berkata bodoh. Dan 5 bijaksana. Alkitab berkata gadis-gadis yang bodoh itu, saudara jangan pikir tidak membawa loh. Membawa pelitanya. Makanya saya bilang tadi, oh doa, khotbah tetap. Tapi sudah bukan Tuhan lagi. Tetapi tidak membawa apa Bapak Ibu? Minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Saudara, saya mau beritahu gak ada orang yang kuat. Saya mau tanya, sorry sebelum tadi. Yang tertidur yang mana? Yang bijaksana atau yang bodoh? Semua. Jadi gak ada satupun kita yang mampu. Gak ada orang yang hebat, saudara. Tuhan ngomong kok semua tertidur. Nah, lihat ayat selanjutnya. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang. Songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu. Sebab pelita kami hampir padam. Belum padam, saudara. Perhatiin. Posisi terakhir hampir padam. Ya, yang penting akhirnya bukan awalnya. Tetapi jawab gadis yang bijaksana, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan apa Bapak Ibu? Beli. Siapa penjual minyak? Siapa? Tuhan Yesus. Saudara dan saya percaya Yesus gratis. Tapi untuk membawa saudara mencapai puncak destiny, tetap setia sampai akhir, harus bayar. Setiap orang bayarnya beda. Pak Daniel bayarnya tiap hari. Jam 5, jam 4 doa keluarga. Dia sudah pernah bilang ke kita, pernah ngobrol. Jantung kadang-kadang gimana. Itu karena orang jantung kurang fit, sudah nggak boleh kurang tidur. Itu beliau tiap hari. Masih bilang udah nggak usah ke Temanggung, rekaman aja. Gak gampang, saudara. Saya waktu ringnya jantung saya diring, dokter udah bilang, gak boleh lo ya. Nanti kamu merasa sehat gini, tidur harus tetap lo ya. Saya coba, saudara, acara di Semarang. Saya nggak tidur siang, waduh, geblak, saudara. Jadi nggak mudah. Pergi kepada penjual. Nah, saudara, jangan perginya terlambat. Jangan beli minyaknya terlambat. Kalau mau beli minyak sekarang, mau beli sekarang. Jangan nanti. Ingat firman Tuhan yang dikatakan Tuhan berterus terang. Lebih baik terus terang sekarang Tuhan, jangan nanti terlambat. Next. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu berkata, Tuan, Tuan, bukankah pintu. Tapi yang menjawab, aku berkata padamu sesungguhnya, aku tidak mengenal kamu. Ini ngeri banget, saudara. Persis seperti Matius 7. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Membelinya terlambat.
Saudara kalau mau baca Alkitab, mau upgrade hidup rohanimu sekarang. Kalau terlambat seperti ini, saudara. Persis Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Di Matius 7. Bukan Tuhan tidak kenal, saudara. Ya, saudara kalau ada orang ya yang begitu menjengkelkan kita kenal tapi rasanya gak pengen kenal. Itu loh. Karena saudara tidak mengerjakan bagianmu. Tuhan berkata berjaga-jaga kamu tidak tahu. Saudara kedatangan Tuhan itu dua ya. Yang pertama pribadi. Yang kedua korporat. Tanggal 31 Desember. Waktu kita nyembah Tuhan jam 12. Tuhan bilang sama Bu Linda. Tahun 2020 ada banyak orang yang dipanggil pulang. Aduh saya sedih banget saudara. Ini itu. Itu dalam berapa hari. Ibu Lili Kosin. Dari Ferry. AOC. Waduh saudara buat saya. Itu gak enak. Ya. Saya ikan aja mati saudara, itu nggak bisa sehari 2 hari. Tak bisa move on. Apalagi yang pernah kumpul bareng, pernah doa bareng, pernah bersama-sama berperang. Bersama-sama ngalami masa-masa sulit. Itu nggak mudah. Nah ini saudara harus tahu. Kalau kita enggak, saudara jangan pikir, oh nanti belum tentu kedatangan Tuhan bisa pribadi, bisa korporat. Nah, kalau Tuhan mau manggil pribadi, itu haknya Tuhan. Nah kalau saudara enggak punya minyak, bahaya Bapak Ibu. Next. Saudara, saya tuh aneh. Saya mimpi siang benderang gitu saudara. Mendadak gelap, tapi belum malam, sore. Seperti jam 5:30 itu. Dan orang saudara, semua orang bawa petromak. Tapi mereka suasananya chaos. Mereka ngomong, saya pompa, tapi kenapa gak nyala? Yang satu bilang, oh kamu gak ada minyak. Yang satu bilang, ada minyaknya, tapi kenapa tidak nyala? Itu suasana chaos saudara. Orang tolongin saya. Ini saya penuh kok, saya penuh tapi gak bisa. Saudara saya waktu ini saya berkesan banget Bapak Ibu. Zaman masa saya sulit, waktu kelas 6 SD sebelum papa saya meninggalkan rumah. Di Tegal itu ada pergantian listrik. Bandung gak pernah ada ya, zaman dulu. Jalan Setiabudi, tempat saya tinggal itu tiap Selasa. Nanti Rebo di jalan lain. Karena dulu kekuatan PLN belum hebat. Bandung pernah ngalami ya dulu? Tidak pernah, zaman dulu sih mungkin pernah ya. Nah saudara, ayah saya tuh ya. Dia tahu malam ini bakal mati, bakal giliran mati. Dia benerin saudara. Dia perhatikan semuanya. Minyaknya, sumbunya. Ini jangan pikir sepele saudara. Pernah baca enggak Tuhan berkata, kalau sumbumu pudar Tuhan tidak memadamkan. Tapi ganti sumbu. Supaya apimu tetap menyala. Itu ayah saya saudara, dia perhatiin semua. Dikasih spiritus. Ya, itu dikasih api menyala. Setelah sekian lama ininya terbakar. Terus dia pompa. Terus nyala. Saya ketawa. Papi, siang-siang kok kenapa nyalain petromak? Saya bilang gitu. Papi saya jawab. Kamu gak tahu nanti malam itu giliran. Di jalan kita lampunya mati. Maka papi persiapkan dulu. Begitu malam nanti lampu mati. Kamu semua gak bingung. Saudara saya jujur waktu itu papa saya cuma punya 1 saudara petromak. Itu ditaruh di tengah-tengah rumah. Dan semua kamar-kamar hanya pakai teplok. Apa sih ya teplok ya?
Ngerti ya? Yang pakai minyak murah kecil. Itu tiap kamar saya pakai itu, saudara. Papa saya punya cuma satu, saudara. Makanya dia perhatiin betul ini tidak boleh sampai mati. Jadi papa saya mempersiapkan ini, saudara. Bukan pada waktu malam. Ayah saya mempersiapkan ini siang hari. Minyaknya diisi, dicek. Spiritusnya disiapin. Ini semua ada gambar, saudara, lambang. Saudara, kalau hidup saudara tanpa cinta, tanpa pelayanan, ini bahaya. Saya ngajak semua jemaat. Sebetulnya saudara, bencana ini tuh bencana yang berbeda. Ini kairos. Kenapa? Kalau bencana gempa bumi, semua dari mana-mana rebutan datang, saudara. Gak ada yang takut. Contoh ya, gempa dulu atau Merapi meletus. Padahal kaki Merapi itu ya bukan cuma Jogja. Boyolali, Magelang, Muntilan. Waktu itu saudara semua dari seluruh Indonesia kirim ke Jogja. Sampai pakaian tuh diinjek-injek, saudara. Mereka berlebihan. Mereka tidak tahu bahwa ada kaki-kaki lain yang membutuhkan. Tapi bencana virus ini banyak orang takut. Saya bilang kepada jemaat, kapan Bapak menjemput anak? Anak bungsu. Kapan anak bungsu balik? Begitu Bapak melihat anak bungsu itu sadar, itu bapaknya jemput, sudah. Bapaknya berlari menjemput anak bungsu. Saya bilang, kalau kamu takut seperti dunia takut. Dari institusi kepolisian, dari tentara sudah datang menawarin kami, Pak, nanti biar sembako boleh kami yang bagi, kami tidak takut. Saya bilang, Pak, terima kasih. Beri kesempatan kepada saya dan jemaat. Saya ikut pergi, Bapak Ibu. Pergi saya bagi sembako. Saya ikut ke desa. Saya bilang, beri kesempatan kami, Pak. Kalau kami sudah tidak ada, kami tidak mau, saya minta tolong institusi lain. Saya bilang kepada mereka, waduh saudara, kesaksiannya tiap hari itu mengharukan. Mereka lihat orang-orang yang jauh lebih susah. Pada waktu kami datang baru lihat sembako, dia dari jauh dan nangis, saudara. Dia bilang, aku sudah sekian hari hutang, sudah sekian hari gak bisa makan. Itu baru sembako, saudara. Belum ngasih, baru di tangan. Mereka seperti itu. Dan orang-orang kami pulang, saudara, rohaninya terupgrade. Karena melihat banyak orang yang jauh lebih susah dari kita. Dan itu terus-menerus tiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Saya bilang, lakukan dengan tekun setia. Kenapa? Panggilan kita apa kerja? Ya kerja. Saudara, panggilannya imam, ya doa, belas kasihan yang utama. Panggilannya raja, ya keluar duit dong. Panggilannya pilar, kuatkan yang lain. Panggilannya tentara, perang sampai tuntas. Gak bisa separuh-separuh, saudara. Makanya saya bilang terus. Tidak terhentikan. Dan saudara, luar biasa. Kami mulai lihat setapak awan demi setapak awan. Anak bungsu itu pasti kembali. Tapi itu semua dimulai dari sini. Saudara gak mungkin jadi terang yang ajaib. Saudara gak mungkin melihat kedatangan Tuhan yang kau siap kalau kau tidak memperhatikan sumbumu, pelita hidupmu. Ada minyak enggak? Minyak itu dapat dari mana? Beli Bapak Ibu dengan apa masing-masing? Doa saudara. Pemberian saudara, kerja saudara, perangnya kita. Kalau cuma sekedar asal itu nggak dapat apa-apa. Ini saudara nggak mudah. Ini ada yang menarik ya. Namanya tuner, saudara. Tuner itu mengatur terang gelapnya, mau terlalu terang gelap. Ada banyak orang saudara, tunernya mati. Pada waktu Tuhan mengizinkan kau diangkat, engkau lupa diri.
Pada waktu Tuhan izinkan kau di bawah, saudara tertekan. Karena tunernya enggak berjalan dengan baik. Kalau tunernya berjalan dengan baik, saudara, pada waktu engkau diangkat tinggi, engkau tidak lupa diri. Engkau tahu semua karena anugerah Tuhan. Pada waktu Tuhan izinkan engkau di bawah, engkau ngalami yang tidak enak, engkau tahu Tuhan tetap setia menyertaimu. Itu perlu tuner, saudara. Orang yang jiwanya gampang tertekan karena tunernya tidak berjalan dengan baik. Saya bilang, oh Tuhan, terima kasih. Nah, saudara seringkali tidak pernah memompa hidupmu. Kayak dalam mimpi itu, tolong gimana nih, pompai dong. Saya udah pompa gak bisa. Semua suasana chaos sudah. Belum gelap, tapi hampir gelap. Saya percaya saudara semua waktunya akan dipersingkat. Kalau engkau tidak siapkan sekarang, mengerikan saudara. Ini tempat minyak, ini pompa, ini tuner, ini sumbu. Ini sumbu saudara kalau sudah hitam, dibuang ganti baru. Nah, seringkali kita gak pernah memperbarui di hidup kita saudara. Di dalam hadirat Tuhan. Ada satu yang saya simpan di sini saudara. Kenapa saya ngomong terakhir? Ini yang papa saya bilang, ini paling sulit. Karena ada spuyer, itu ada lubang kecil. Gak bisa pakai jarum biasa. Dia kadang-kadang pakai sebulan. Pokoknya pakai alat. Kenapa? Saya bilang, papi kenapa? Karena spuyer ini menyemprotkan bahan bakar. Dari tangki ini bisa naik ke atas. Kalau spuyer ini kotor, gak bisa. Nah saudara, ada banyak orang tidak perhatikan hidupmu. Ada kepahitan, ada kemarahan. Saudara anggap itu biasa. Ada kejengkelan, ada dosa. Aku anggap itu biasa. Saudara, berapa banyak yang karena virus ini ketakutannya mengerikan. Sampai di dekat tempat kami saudara. Tempat Derian dulu tinggal di Magelang. Toko buku itu, toko besi saudara, tutup saudara. Padahal toko besi boleh buka. Dia tutup sampai sekarang. Dan ada satu keluarga, istrinya ke pasar tradisional, terus ketahuan ada yang kena. Sampai hari ini tidurnya terpisah suami istri. Anaknya masih kecil dikasih meja makan sendiri-sendiri saudara. Kalau kita dengar gitu rasanya ketawa ya. Itu seperti batu gede. Blung. Tapi saudara banyak orang yang sama batunya kecil. Semua dilakukan karena takut. Ketakutan yang menentukan langkah-langkahmu. Bukan Tuhan. Dan itu mengerikan sekali saudara. Itu harus dibuang habis, harus dibersihkan. Semua kepahitan, kejengkelan, tidak terima, kemarahan, ketakutan. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Yang percaya katakan. Tapi membangkitkan ketertiban. Saya gak mau ngawur. Saya percaya rencana Tuhan pasti ajaib buat setiap kita. Asal saudara melakukan bagianmu dengan sungguh-sungguh. Jadi aneh saudara, saya mimpinya bukan pelita tapi mimpinya petromak. Saya bilang kenapa sih Tuhan? Kalau pelita banyak orang gak tahu. Ini zaman pelita perjanjian lama saudara belum pada lahir. Tapi saya ngomong petromak jemaat banyak yang tahu. Karena banyak di desa-desa sampai sekarang jualan-jualan pakai petromak. Oh ngerti Pak. Yang orang-orang Jawa, nggih Pak. Kalau ngertos, wah seneng saya. Jelasinnya gampang. Dan inilah hidup saudara dan hidup saya. Kalau mau beli sekarang minyaknya. Jangan tunggu nanti. Terlambat dan saudara tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan. Next. Saya senang dengan ayat ini Bapak Ibu. Pengkhotbah 7 ayat 8a. Baca bersama saya 2-3. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Kami dan hamba Tuhan saling tahu kelemahannya masing-masing. Kami jauh dari sempurna. Tapi kami tahu satu hal saudara.
mengejar apa yang harus kami kejar. Karena saudara gak ada yang tahu kapan sudah dipanggil Tuhan. Bahkan kedatangan Tuhan secara korporat pun Alkitab berkata, malaikat tidak tahu. Yesus tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Maksudnya apa saudara? Mendadak Bapa bisa bilang, Yesus turun. Dan Yesus akan memberitahu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu hidup dalam hidupmu, dia akan memberitahumu. Tanda-tanda semakin nyata. Dan saudara siap untuk melihat segala sesuatu. Yang percaya, katakan. Dan saudara, saya bersyukur. Membuat hari-hari ini saudara, kami semakin mengasihi Tuhan. Sekarang orang rebutan, saya mau. Saya bilang gak bisa. Kamu pergi harus hari Senin. Ini sudah terlalu banyak yang Selasa. Sekarang rebutan. Pertama kali hanya sedikit. Berapa puluh orang. Sekarang mereka tahu. Kita harus mengerjakan bagiannya masing-masing. Jangan melihat orang lain saudara. Introspeksi masing-masing. Sudahkah kita mengerjakan? Dan akhir suatu hal lebih penting daripada awalnya. Oh dulu enggak, sekarang. Apa yang sedang saudara lakukan? Apa yang sedang kau pikirkan? Apa yang sedang kau perbuat? Hari ini bukan kemarin. Mari kita berdoa. Kiara kata kasyata kata karala nama. Nyanyikan lagu terakhir kalian. Kemarin minggu kami nyanyikan terus. Sudah itu lagu itu bagus banget. Tidak mudah seperti yang Pak Daniel ngomong. Tuhan di dalam kita itu mudah, kita percaya Yesus. Tapi kita di dalam Tuhan itu tidak mudah. Karena sudah merendahkan diri. Menjadi kecil dan Tuhan menjadi besar. Kiara kita bangkit berdiri, bangkit imanmu. Hadapkan semua kepada Tuhan. Biar Tuhan menjamah setiap kita malam ini. Firman-Mu bersih. Ya Tuhan, biar firman-Mu membersihkan setiap kami hari ini. Spuyer-spuyer kami Tuhan dikorek, disebul oleh Tuhan, dibersihkan. Ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, kebencian, serakah. Kiara kata kasih kiata karala. Terima kasih Tuhan kalau Kau mau pilih kami. Saya selalu berkata, ada banyak orang yang lebih baik dari kita. Kalau Tuhan mau pakai saudara, Kau harus mengucap syukur. Ada banyak orang yang lebih layak dari kita. Oh ya Tuhan, buat kami berbuah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau mau terima kami. Tapi buat kami semakin kecil. Kedagingan kami dibersihkan Tuhan. Supaya kami boleh masuk di dalam-Mu. Ya Tuhan, Kaulah pokok anggur yang sejati. katakan saudara, ayo kita sepakat semua teriak kepada Tuhan. Tapi kehendak-Mu, tak ada setia di jalan yang Kau. terima kasih Tuhan untuk jalan-Mu. Terima kasih untuk panggilan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan buat kami mengerjakan bagian kami masing-masing dengan tekun dan setia sampai akhir. Ya Tuhan, firman-Mu bersihkan kami. Terang bagi jalan. Terima kasih Tuhan, jangan pernah lepaskan kami. Kasih-Mu yang bawaku
banyak orang yang lebih hebat. Tapi kalau kau dipakai sebagai imam-imam Tuhan, mengucap syukur, engkau bayar harganya, beli minyak sekarang. Bangun lebih pagi, berdoa, minta belas kasihan Tuhan. Oh, mampukan kami Tuhan. Mampukan kami. Biar kami di dalam-Mu. Semua teriak dari roh yang paling dalam, katakan kehendak-Mu, taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesusku percaya. Bawa kami naik Tuhan sampai di puncak destiny.
bashande. Ira la machine. Da sidaravo. Dirasie. Daravo. Dera la boshide. Saudara, saya melihat sebuah mezbah dengan dupa yang harum, wangi. Seseorang sedang apa itu namanya? Seperti seorang imam mempersiapkan semuanya. Saya tahu dan tahu sejak tadi masuk ke tempat ini. Ada sesuatu yang berbeda di sini. Kiara lapas sudah dipersiapkan, Tuhan berkata. Sudah dipersiapkan. Kiara lapas baunya harum dan wangi. Kiara lapas Kiara papa patata sikara lapa. Tuhan berkata, mari setiap kita biar didapati tidak ada satupun tidak mempersiapkan diri. Karena saya melihat hambanya Pak Daniel sudah mempersiapkan semuanya. Tapi Tuhan berkata, untuk tempat ini persiapkan semuanya. Karena ada banyak yang belum mempersiapkan, Tuhan berkata. Ada banyak yang masih sibuk dan masih banyak yang belum menangkap, Tuhan berkata. Kiara lapas. Saudara, waktu Pak Daniel pulang ke surga, hari itu kurang lebih jam 11:30. Hati kami gelisah sekali. Tapi karena kami malam itu harus ada doa peperangan. Di kota kami doling ya, mendoakan kota kami. Kemudian malam itu kami doa peperangan dulu, doa keliling di kota kami. Dan kami pagi-pagi berangkat ke Bandung. Tapi malam itu saudara, saya gelisah, saya juga berdoa, Tuhan. Kenapa Tuhan, ada apa Tuhan? Kemudian jam 5 pagi saya bangun karena saya juga bermimpi. Saya bermimpi, dalam mimpi itu ada Pak Daniel saudara. Pak Daniel memakai baju imam. Dalam mimpi Pak Daniel memakai baju imam, bukan baju biasa. Tapi beliau dalam kesakitan dan beliau itu seperti mau menyatakan sesuatu tapi tidak kesampaian. Kemudian Pak Daniel itu seperti merasa capek dan lelah. Dan merasakan bahwa ada beberapa yang belum disampaikan dan belum mengerti. Beberapa orang belum mengerti, orang-orang yang terdekatnya. Tapi saya melihat ada 2 wanita. Tapi saya percaya, walaupun saya tidak bisa melihat jelas, tapi saya percaya itu Selfie dan Lala. 2 wanita itu terus mendampingi Pak Daniel, tapi Pak Daniel kesakitan. Sementara itu dalam mimpi saya itu seperti bingung saudara. Kemudian saya lari saya ke tempat seperti, ya saya tidak tahu bukan gedung ini, tapi intinya saya ke kalian ini yang orang-orang di bawah Pak Daniel. Saya teriak-teriak. Saya dalam mimpi seperti melihat Dennis, Joe Awe gitu ya. Saya teriak-teriak, hei cepat tolong Pak Daniel. Saya bilang cepat turun. Ya orang-orang pada masih di atas. Saya nggak tahu mereka lagi mengerjakan apa. Saya bilang cepat turun, tolongin Pak Daniel. Saya bilang tolongin. Tapi sementara mereka juga ada yang mau turun terburu-buru. Tapi mereka belum sempat menolong Pak Daniel. Ya. Sementara itu setelah itu mimpi itu selesai saudara. Saya tidak tahu, tapi saya merasakan ada hal-hal yang harus dipersiapkan, benar-benar dipersiapkan. Kiara lapas,
Kiara lapas sedikit untuk menangkap ya, warisan legacy dari seorang pemimpin itu tidak mudah. Hati seorang pemimpin itu nggak mudah. Kiara lapas sedikit. Kalau kita bisa mengerti dan menangkap hati pemimpin kita, tongkat itu, jubah itu, ada sesuatu yang ajaib, saudara. Tapi saya tahu dan tahu masuk tempat ini, beliau ada, saudara. Beliau di sana juga sudah mempersiapkan semuanya. Kiara lapas di kiara tatata. Saya tahu dan tahu, saudara, semua di sini akan berubah, Tuhan berkata. Saya nggak tahu berubahnya bagaimana, tapi ada sesuatu. Itu yang sedang didoakan Pak Daniel di atas, saudara. Sesuatu di sini, saya nggak tahu sesuatu. Ada sesuatu perapian yang mengepul-ngepul. Itu naik asapnya, naik. Kiara lapas sedikit. Ikara lapas. Dan saya merasakan gairah cintanya dari hambanya ini ada di sini, saudara. Bersama dengan kalian, percayalah bersama dengan kalian. Percayalah Tuhan setia. Tuhan setia bersama-sama dengan kita. Tuhan setia bersama-sama dengan kita. Kiara lapas sedikit, kiara laras sedikit. Kiara pasyidiri. Jangan ada didapati yang lelah. Jangan ada didapati sibuk sendiri. Jangan ada didapati tidak mengerti dan menangkap hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk tempat ini. Kiara lapasyidiri. Hikara lapasyidiri, kiara lapasyade. Hikapa tata sangara labo. Hikara sehie sidini. Hikapa patah sekerere. Firman Tuhan hari ini, Tuhan berkata, setiap orang nyalakan pelitamu masing-masing. Nyalakan karena masih banyak, Tuhan berkata, yang tidak punya minyak, bahkan punya minyak tidak bisa memasang petromak itu, tidak bisa memasang pelita itu, Tuhan berkata. Bahkan ada yang lampunya sudah kering, sudah gosong hitam. Hikara lapasyidiri. Satu gravitasi dunia, Tuhan berkata, menarik engkau dengan kuat dan membuat engkau semakin Tuhan berkata, semakin lemah, semakin gugur imanmu, semakin malas. Tapi satu gravitasi ilahi, Tuhan berkata, juga akan menarik engkau. Ini tarik-tarikan. Ikarashitikiarara. Sungguh Tuhan, tidak ada satupun yang mampu, Tuhan. Sungguh Tuhan. Tuhan, tolongi setiap kami, Tuhan. Tolongi Tuhan supaya tidak didapati satupun tidak siap, Tuhan. Kiara lapasyidiri. Kiara lapapatata sikara. Kiara lapasyidiri kiarara. Satu gelombang besar akan turun, Tuhan berkata. Satu gelombang besar akan turun di bumi ini, Tuhan berkata. Hikarara sete kiara pasitikiris. Sehingga membuat orang kebingungan dan kekacauan datang, Tuhan berkata. Tetapi orang yang tinggal tetap di dalam Tuhan tidak akan pernah tergoncangkan. Selama engkau mempersiapkan minyak itu, pelitamu menyala, bersinar. Engkau akan mengerti dan menerangi setiap kegelapan. Semakin terangmu menjadi nyata, engkau akan menerangi semua orang-orang di sekitarmu. Dan engkau yang akan menjadi pelita dan memberitahukan kepada orang-orang di sekitarmu, Tuhan berkata. Ikarala pasyete kiere papa syeda rabo. Kiara masyete kiara pasyede. Hikapa papa 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 sere. Hiya hirabo sande. Hidarabo hierebe. Sikana masyande. Deralaho hiebo. Hiyarala masande. Deralabo hierabo. Daralabo shirebe. Sina di manabo.
tempat ini Tuhan kami berdoa. Urapan dan otoritas yang baru turun, terutama untuk Ibu Selvi dan Lala. Juga untuk semua pemimpin dan jemaat. Buat mereka mendukung dua wanita ini Tuhan. Bukan dengan perkataan, tapi dengan hati dan perbuatan. Kami percaya ini tidak mudah, tapi rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Rencana Tuhan atas AOC, rencana Tuhan atas tempat ini, rencana Tuhan atas kami, semua jadi dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah membersihkan kami. Dan buat kami, setiap spuyer-spuyer kami dibersihkan. Hari ini jadi bersih, jadi bersih, jadi bersih. Bisa menaik dari bawah ke atas. Bisa disemprotkan, semua bersih oleh anugerah Tuhan. Dimeteraikan di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima dan percaya katakan amin.